Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Firmansyah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian tahrij hadis. Tahrij menurut bahasa memiliki beberapa makna, yakni paling mendekati di sini adalah berasal dari kata kharaja, yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya. Demikian juga kata al-ihraj yang artinya menempatkan dan memperlihatkan, dan kata al-mahraj yang artinya tempat keluar. Muhammad Al-Tahan mendefinisikan tentang tahrij adalah tahrij ialah penunjukan terhadap tempat hadis dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanadnya dan martabat sesuai dengan keperluannya. Maka secara bahasa tahrij adalah terhimpunnya dua perkara yang berlawanan dalam satu masalah, sedangkan secara istilah tahrij berarti penjelasan keberadaan sebuah hadis dalam berbagai referensi hadis utama dan penjelasan otoritas serta validitasnya. Yang dimaksud referensi hadis utama padahal adalah semua tipologi kodifikasi hadis yang penyusunannya mendatangkan hadis tersebut dengan sanad sendiri, maka tidak dibenarkan merujuk kepada kumpulan hadis yang disusun tanpa ada sanadnya. Karena inti kajian hadis merupakan gabungan analisa sanad dan matan hadis, dan yang dimaksud otentisitas hadis adalah menentukan derajat hadis yang diteliti apakah sahih, hasan, dhaif atau mahduh. Muhammad Al-Tahan dalam bukunya Metode Tahrij dan Penelitian Sanad Hadis membatasi kegiatan tahrij hadis hanya pada poin pertama. Adapun penjelasan hadis hanya apabila diperlukan. Pada saat ini sudah dirasa sangat diperlukan penjelasan status hadis tersebut, bahkan bukan hanya penjelasan status hadis yang dijadikan objek penelitian, melainkan juga sisi validitasnya sehingga dapat dipaparkan apakah hadis tersebut makmul atau ghairul makmul. Sekian, kemudian bisa dilanjutkan ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Alim. Saya akan menjelaskan materi kedua tentang pentingnya tahrij hadis. Di sini tahrij hadis penting karena pertama adalah untuk mengetahui asal usul hadis. Kenapa untuk mengetahui asal usul? Suatu hadis itu tidak akan atau sulit ditemukan statusnya atau kualitasnya apabila asal usulnya tidak diketahui. Maka jika sudah asal usul tidak diketahui, sanad dan hubungannya terhadap matan sulit juga dicermati, kan begitu. Setelah sanad itu tidak jelas atau sanad dan matannya itu tidak jelas, maka di situ statusnya akan juga tidak jelas. Maka di sini harus diterapkan apa itu tahrij hadis untuk mengetahui semuanya, untuk meneliti sanadnya siapa, sanad periwayatnya siapa, terus matanya seperti apa, dan ada berapa hadis yang mirip, dan ya begitu. Jadi tahrij hadis itu sangat diperlukan begitu. Yang kedua adalah mengetahui seluruh rawi. Maksudnya seluruh rawi di sini kan biasanya hadis kan. Hadis di sini ada beberapa sanad atau perawi kan. Nah, di situ kan ada beberapa hadis yang mungkin sanadnya atau perawinya itu ada yang dhaif, juga ada yang sahih. Nah, di sini bagaimana kita untuk mengetahui bahwa ini adalah perawi yang sahih dan perawi yang dhaif? Nah, di sana harus dikumpulkan beberapa matan atau beberapa sini disebutkan bahwa di sini adalah menentukan sanad yang kualitasnya dhaif dan berkualitas sahih, maka terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat hadis yang bersangkutan. Maksudnya yang bersangkutan dengan hadis tersebut mungkin dalam hubungannya untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. Maka kegiatan tahrij al-hadis perlu dilakukan. Nah, seperti yang saya sebutkan, pertama adalah istilahnya itu mencari hadis-hadis yang berkaitan terlebih dahulu. Di situ kan untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan masuk kepada metode tahrij hadis. Yang ketiga adalah mengetahui syahid dan mutabi. Ketika hadis diteliti salah satu sanadnya, mungkin ada periwayat atau
seorang rawi yang sanadnya mendukung pada sanad yang diteliti. Itu bila terletak pada bagian periwayat tingkat pertama, yaitu seorang sahabat, maka di sana disebut syahid. Sedangkan bila terdapat di bagian bukan periwayat tingkat sahabat atau tingkat tabi'in itu disebut sebagai mutabi. Dalam peneliti sanad, syahid yang didukung oleh sanad yang kuat dapat memperkokoh sanad yang sedang diteliti. Begitu pula mutabi yang memiliki sanad yang kuat, maka sanad yang diteliti mungkin dapat ditingkatkan kekuatannya oleh mutabi tersebut. Nah, di sini untuk mengetahui sanad itu memiliki syahid dan mutabi, maka seluruh sanad hadis harus dikemukakan, kan begitu. Nah, di sini berarti tahrij hadis harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui atau mengemukakan sanad yang bersangkutan, kan begitu. Yang keempat adalah untuk menentukan kualitas suatu hadis. Kualitas hadis kan banyak, bukan banyak sih, ada dua sebenarnya, mutawatir dan hasan lah. Mutawatir dan ahad maksudnya begitu. Mutawatir dan ahad. Jika sudah mutawatir itu sudah pasti itu adalah hadis yang mantap, kan begitu. Jadi di sini Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis ialah adanya kesohihan sanad dan matan hadis untuk di bawah mutawatir ini. Yakni segala syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sanad dan matan pada hadis yang berkualitas sahih. Maka sebenarnya kualitas hadis itu tergantung pada perawinya atau sanadnya, kan ada sanad yang kurang, maksudnya tidak memenuhi syarat untuk mencapai kesohian. Ada salah satu sanad yang tidak, maksudnya bisa dikatakan tidak dhabit, kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam melakukan takhrij hadis. Dalam ilmu mustalah hadis, di dalam melakukan takhrij, sebagian ulama menyebutkan setidaknya ada 5 metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama, takhrij menurut lafaz pertama matan hadis. Metode ini sangat tergantung kepada lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis yang dengan metode ini dikodifikasikan berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf-huruf hijaiyah, seperti hadis-hadis yang huruf pertama dan lafaz pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya. Seseorang mukharij yang menggunakan metode ini haruslah terlebih dahulu mengetahui secara pasti lafaz pertama dari hadis yang akan ditakhrijnya. Setelah itu barulah dia melihat huruf pertamanya pada kitab-kitab takhrij yang disusun berdasarkan metode ini, dan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka langkah yang akan ditempuh dalam penerapan metode ini adalah menentukan urutan huruf-huruf yang terdapat pada lafaz pertamanya, dan begitu juga lafaz-lafaz selanjutnya. Metode yang kedua, takhrij menurut lafaz-lafaz yang terdapat di dalam matan hadis. Metode ini adalah berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa isim atau fi'il. Hadis-hadis yang dicantumkan dalam berupa potongan atau bagian dari hadis dan para ulama yang meriwayatkannya beserta nama kitab-kitab induk hadis di karang mereka dicantumkan di potongan hadis-hadis tersebut. Kemudian metode yang ketiga yaitu takhrij menurut perawi pertama hadis. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut di kalangan sahabat bila sanadnya muttasil sampai kepada Nabi Muhammad SAW,
atau dari kalangan tabi'in. Apabila hadis tersebut mursal, maka para penyusun kitab-kitab takhrij dengan metode ini mencantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi pertama tersebut. Kemudian keempat, takhrij berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu kita perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij, dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seorang mukharid harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut. Yang terakhir, takhrij berdasarkan status hadis. Nah, metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis-hadis qudsi, hadis masyhur, hadis mursal, dan lainnya. Seorang peneliti hadis dengan membuka kitab-kitab seperti di atas, dia telah melakukan takhrij hadis tersebut. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.